Halo, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Pamulang dari program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Nabila Najosara dan rekan saya Galih Haji Sudanta. Bersama-sama kami akan memaparkan sebuah materi yang sangat krusial dalam dunia manajemen sumber daya manusia, yaitu strategi seleksi dan penempatan dalam SDM. Pernahkah Anda membayangkan apa jadinya jika perusahaan merekrut kandidat dengan nilai ujian sempurna, namun gagal berkolaborasi dengan tim, atau menempatkan karyawan berbakat pada posisi yang salah, hingga membuat perusahaan menjadi rugi? Inilah mengapa seleksi dan penempatan SDM bukan sekedar proses administratif, melainkan investasi strategis yang menentukan masa depan organisasi. Dalam video ini, kita akan membahas definisi, strategi, dan studi kasus nyata tentang pentingnya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Seleksi merupakan proses memilih calon karyawan terbaik dari ribuan pelamar. Sementara penempatan adalah proses menyesuaikan posisi dengan kompetensi, minat, dan karakter individu. Konsep utamanya adalah person job fit, yaitu kesesuaian antara kemampuan dengan tugas, dan person organization fit, yaitu kesesuaian nilai pribadi dengan budaya perusahaan. Tujuan seleksi dan penempatan adalah yang pertama, mendapatkan tenaga kerja yang tepat sehingga produktivitas bisa meningkat. Yang kedua, meminimalkan risiko kesalahan rekrutmen yang mahal. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan serta menekan tingkat turnover. Ada 7 metode utama dalam seleksi, dimulai dari seleksi administrasi, tes kemampuan dan psikologi, wawancara mendalam, hingga asesmen center yang mensimulasikan kondisi kerja nyata. Ditambah tes kesehatan dan pemeriksaan referensi untuk memastikan data kandidat itu valid. Penempatan yang efektif dilakukan secara sistematis melalui analisis jabatan yang mendetail, penempatan berbasis kompetensi inti, dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian jangka panjang. Jangan lupa dua prinsip utama harus seimbang, yaitu person job fit dan person organization fit. Namun, ada banyak tantangan dalam seleksi dan penempatan. Di antaranya yang pertama, subjektivitas dan bias dalam wawancara. Yang kedua, keterbatasan pada alat ukur seleksi. Yang ketiga, analisis jabatan yang lemah dan keterbatasan waktu. Yang terakhir, bisa meningkatkan tingkat turnover akibat ketidakcocokan budaya organisasi. Mari kita lihat studi kasus di PT Sinergi Teknologi Utama, sebuah perusahaan IT consulting yang tengah terburu-buru mengerjakan proyek besar karena desakan deadline. Departemen SDM memangkas proses seleksi ideal. Mereka hanya melakukan satu tes, teknis, dan wawancara singkat. Hilanglah kandidat bernama Andika. Nilai teknisnya sempurna. Ia pun ditempatkan sebagai senior sistem analis. Namun, 3 bulan kemudian, masalah mulai muncul. Andika ternyata adalah sosok individualis dengan komunikasi buruk. Gaya kerjanya kaku dan otoriter, bertentangan dengan budaya kolaborasi perusahaan. Akibatnya, proyek terlambat 2 bulan. 2 programmer terbaik mengundurkan diri. Perusahaan terancam penalti finansial. Ini akibat dari pengabaian keseimbangan antara person job fit dan person organization fit. Manajemen segera bertindak. Dalam jangka pendek, Andika dirotasi menjadi spesialis teknis atau arsitek sistem. Sementara, posisi manajerial diisi oleh karyawan internal dengan soft skill teruji. Untuk jangka panjang, perusahaan menerapkan sistem seleksi multi tahap
yang komprehensif, mewajibkan tes psikologi, wawancara perilaku, dan pemeriksaan referensi. Kesimpulannya, seleksi dan penempatan adalah investasi strategis yang krusial. Keseimbangan antara kompetensi, teknis, dan kecocokan budaya adalah kunci menghindari kerugian besar. Saran kami, yang pertama integrasikan alat ukur komprehensif untuk posisi strategis. Yang kedua, perbarui analisis jabatan secara berkala. Yang ketiga, latih pewawancara untuk menghindari bias. Yang keempat, lakukan evaluasi penempatan selama masa percobaan. Dengan seleksi yang tepat, Anda tidak hanya merekrut karyawan, tetapi membangun masa depan perusahaan yang cerah. Teman-teman sekalian, studi kasus PT Sinergi Teknologi Utama tadi mengasuh kita semua pelajaran berharga, bahwa keahlian teknis yang luar biasa tanpa adanya kecocokan budaya justru bisa menjadi bom waktu bagi organisasi. Menempatkan manusia bukan seperti menyusun bidak catur, melainkan menyatukan visi, rasa, dan kompetensi. Kami dari kelompok 8 berharap bedah materi mengenai strategi seleksi dan penempatan SDM ini dapat membuka mata kita semua, baik sebagai calon profesional maupun calon pemimpin masa depan, tentang betapa krusialnya mengelola manusia secara tepat dan manusiawi. Sebelum video ini benar-benar berakhir, kami ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami atas bimbingannya, serta kepada Anda semua yang telah menyimak diskusi ini dengan penuh antusias dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Ingat, perusahaan yang hebat tidak dibangun oleh satu orang super, melainkan oleh tim yang tepat di posisi yang tepat. Saya mewakili kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua, dan sampai jumpa.